Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 51. Apa dia masih belum mau bicara tentang pada siapa dia bekerja? Tanya Bima sambil duduk di kursi yang disiapkan oleh Sam. Mata elangnya sudah memandang tajam pria terikat yang tergeletak tak berdaya di bawah kakinya. Belum, Tuan Muda. Sepertinya dia cukup loyal terhadap bosnya. Jawab Sam yang ikut memandang tajam ke arah pria kesakitan itu. Bima tersenyum sinis mendengar jawaban Sam. Kemudian, dengan kaki kirinya ia meraih dagu pria tersebut, memaksa korbannya itu untuk mendongak menatap wajahnya. Setelah pria itu terpaksa menengadahkan kepalanya dengan lemah ke wajah Bima, Bima justru mengernyit seolah jijik ketika melihat sepatunya yang bersih mengkilat, terkena darah yang keluar dari mulut pria yang sudah disiksa oleh Darwin dan Sam sebelum ia datang. "Sam, kemari," perintah Bima seraya mengibaskan tangannya pelan, kode agar Sam segera mendekat. "Ya, Tuan Muda." "Kau lihat sepatuku. Orang ini membuatnya jadi tidak bersih lagi. Beri dia pelajaran yang setimpal," perintah Bima dengan nada suara santai seolah-olah menyiksa manusia bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan. "Anda tidak akan membuat saya bicara, Tuan Bima. Meskipun Anda putra kesayangan Mr. Smith sekalipun," ucap pria yang sudah berlumur darah itu sarkas. Bima yang mendengar itu cukup salut. Alangkah baiknya jika pria ini berada di pihaknya, bukan justru menjadi musuhnya seperti sekarang, mengingat kesetiaannya terhadap sumpah yang selalu diucapkan oleh setiap agen mafia yang lulus dari organisasi gelap besutan ayah angkat Bima. Ketika seseorang dianggap sudah cukup tangkas dan bisa dilepas di dunia luar, mereka akan dibeli oleh orang-orang penting dari berbagai belahan dunia yang membutuhkan jasa mereka, entah sebagai bodyguard atau bahkan pembunuh bayaran sekalipun. Mereka yang sudah keluar dari organisasi gelap Mr. Smith tidak boleh menyebut nama atasan mereka jika mereka mengalami situasi sulit yang mengancam nyawa sekalipun. Tak jarang mereka bertemu dengan sesama mereka yang sama-sama didikan Mr. Smith untuk kemudian menjadi musuh. Tetapi hal itu tidak bisa mengubah kesetiaan mereka kepada orang yang telah membelinya. Musuh tuanya adalah musuh dia juga, walaupun itu adalah saudara seorganisasi, meski ada aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh sesama mereka. Hanya boleh menyiksa, tetapi haram untuk membunuh. Itu komitmen mereka. Dan jika ada yang ketahuan membunuh sesama mereka dengan sengaja, imbalannya adalah dengan menjadi buruan agen lain yang berada di negara itu meski agen yang dikejar lebih senior dan memiliki pangkat lebih tinggi dari yang memburunya. Hukum itu bersifat mutlak dan tidak bisa diubah, meski oleh Bima sekalipun. "Saya tidak bilang akan menyiksamu, Dion. Bukankah Darwin dan Sam sudah cukup? Aku tidak tertarik menyiksa orang sekarat sepertimu," desis Bima dengan suara dinginnya. "Kenapa Anda tidak membunuh saya saja? Apa Anda takut diburu oleh agen lain? Bahkan putra kesayangan Mr. Smith sekalipun takut diburu oleh agen kelas rendahan macam kami?" ledek pria yang bernama Dion itu. Bima hanya menyeringai tipis mendengar ucapan Dion yang dianggapnya sekedar lelucon angin lalu semata. Tidak ada satu manusia pun yang Bima takuti di dunia ini. "Kau pikir saya takut? Saya tidak membunuhmu bukan karena saya takut jadi buruan agen kelas rendahan macam kalian. Saya hanya tidak suka permainan yang terlalu gampang. Itu bisa sangat membosankan. Tidak ada rintangan," tutur Bima. Kalimatnya ia ucapkan dengan penekanan suara yang terdengar malas. "Apa maksud Anda?" Suara Dion sudah terdengar panik. Ia sadar bahwa Bima pasti memiliki rencana gila untuk membuat dia bersuara. Dan benar saja, Sam tiba-tiba saja memperlihatkan sebuah tontonan menarik yang sukses membuat Dion yang semula tetap tenang langsung bereaksi kesetanan. "Apa yang Anda lakukan?"
Bagaimana bisa Anda menemukan istri dan anak-anak saya? Tolong lepaskan mereka. Bunuh saya saja. Pekik Dion yang kini tengah meronta, berusaha melepas ikatan tali yang mengikat kaki dan tangannya menjadi satu. Sam menjauhkan video tersebut dari Dion setelah Bima memberi kode lewat jentikan jarinya. Video yang berisi seorang perempuan dewasa dan dua anak kecil perempuan yang sedang diancam pistol di kepala mereka oleh segerombolan orang berpakaian hitam. Sungguh, Dion tidak pernah berpikir bahwa Bima akan menemukan keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat keluarganya, ia sengaja sembunyikan di suatu pedalaman terpencil di negara Thailand. Tempat yang cukup jauh dari tempatnya bekerja, yaitu Indonesia, demi keamanan keluarga kecilnya. Siapa sangka, Bima bisa tahu bahkan ketika tak seorang pun yang tahu bahwa ia sudah berkeluarga. Lantas dari mana Bima bisa tahu? Bima memberi kode kepada Darwin yang sejak tadi berdiri di pojokan ruangan untuk mengangkat Dion agar sejajar dengan pandangannya. Dengan sigap, Darwin memerintah dua orang mengangkat lengan Dion dan membawa pria yang sudah berlumuran darah itu menjadi setengah berlutut di depan Bima. Sementara Darwin menjambak rambutnya agar kepala Dion bisa tegak menatap Bima. Bima kembali menampakkan seringai iblisnya tanpa dosa sedikit pun. Apa gunanya saya membunuhmu? Bahkan nyawamu saja tidak lebih mahal dari harga sepatuku. Akan lebih menyenangkan jika melihatmu gila karena kehilangan orang-orang yang kau sayangi. Dion menggeleng cepat. Ia tidak tahu sudah seperti apa wajah lebamnya sekarang yang kini sudah basah terbasuh air mata. Jangan lakukan apapun, Tuan Bima. Saya mohon. Jangan panggil aku Bima. Bentak Bima geram. Panggil aku Darren sekarang. Aku bukan Bima si pebisnis sukses sok playboy yang terkenal itu. Aku Darren Smith, si penyiksa gila yang baru saja kau bangunkan. Dan aku berterima kasih untuk itu. Lanjut Bima lagi dengan suara yang kembali normal. Sam dan Darwin sama-sama terkesiap mendengar pengakuan Bima. Pasalnya, mereka berdua sudah lama tidak bertemu sosok Darren yang tertidur lama di dalam diri Bima. Darren yang menyadari tatapan kaget Sam dan Darwin hanya tersenyum santai menatap mereka berdua. Lama tidak bertemu Sam dan Darwin. Tampaknya kalian sedikit tidak senang bertemu denganku sekarang. Sam dan Darwin saling berpandangan sebelum keduanya kompak membungkuk hormat kepada Darren yang sebenarnya adalah Bima. Lama tidak berjumpa Tuan Muda Darren, sapa Darwin. Tidak usah berpura-pura ramah Darwin. Aku tahu kau tidak menyukaiku sedikit pun. Jadi berhenti bersikap sok sopan begitu, sahut Darren kesal. Dan kau Sam, kau masih tetap saja pendiam seperti dulu. Apa Bima memperlakukan kamu dengan baik sejak mengunciku selama ini? Tentu Tuan Muda, jawab Sam singkat yang dibalas dengan decakan kesal oleh Darren. Bima masih sah lebih bisa mendapat perhatian Sam daripada dia. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.